Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kita malam ini kedatangan tamu spesial nih, Wis. acara Dispel bang ya. Yoi. Diskusi dan spekulasi bang. Jadi sebelum kita mulai ini abang mau beli spell apa malam ini bang? Oh, malam ini spell inspire ya. Inspire ya, biar kencang ya. Kalau enggak jangan lupa ganti ke Purify Oke, ya kan. Inspire. Nanti Purify. Immortal yang penting bang. Siapa tahu ada yang kesinggung ya kan? Kalau ada yang kesinggung berarti kita inilah. Immortal bukan spell Kita, dia. apa? Pakai apa? Immortal bukan spell. Spell immortal bang. Oh ya bukan ya. Kalau mau pakai Flicker yang spell ya. kalau mau pakai spell yang anti terganggu kan pakai Pegen saja. Ya. Jadi dia mengembalikan impact ya. Balikin deh Boleh. Nah, ini sebelum kita mulai nih Bang kan, sebelum kita mulai lebih jauh nih Bang. Jadi ini saya udah kasih tadi outline-nya juga, jadi untuk sebagai referensi nih untuk Bang Dante nih ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu lah Bang kan. Boleh. Perkenalan singkat dulu lah. Boleh. Nah, jadi dari nama lengkap mungkin kan, lahir di mana, dan bagaimana bisa ke UK gimana ceritanya Bang? Singkat aja ya. Jadi nama asli abang itu Agus Triyono. Lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1992. 92 ya? Berarti beda tahun 3 tahun dengan saya nih Bang. Ya, beberapa hari lagi kan abang ulang tahun kan? Oh iya ya, Agustus ya? Berapa hari lagi? 4 atau 5 kalau nggak salah, saya ingat abang. Jadi karena abang keturunan campuran Jawa dengan Aceh, tahun 2007 itu kan mama abang memang kelahiran orang Sabang ya. Jadi tahun 2007 di awal itu abang pindah pasca tsunami itu ke Sabang. Jadi besarnya itu di Sabang lah lebih kurang. Jadi lama di Sabang Bang? Ya hitung aja lah dari kurun waktu 2007 sampai 2022 ya. Hampir 15 tahun ya. Sekitar 15 tahun di Sabang 15 tahun lah. Sampai 2023 abang berangkat ke UK kan. Jadi lebih kurang ke UK 2023 nih Bang. Iya. Setahun di sana baru setahun. Jadi gimana abang bisa terbang ke UK itu abang kasih singkat aja ya, karena kalau memang mau tahu lebih jelas di video abang kan ada kan di YouTube kan. Kalau memang boleh nanti kita share lah di ini ya, di deskripsinya yang mau tahu ya kan. Karena kan kalau abang ceritain lagi di sini nanti panjang lebar kan. Nggak habis nanti pertanyaan ya kan. Iya nggak ketanya lain nanti. Jadi abang kasih singkat aja gimana caranya abang bisa terbang ke UK itu abang kenal sama istri dan abang menikahi seorang wanita British ya. Nikahi orang British. Keturunan asli British sorry Bang. Kebetulan istri juga campuran juga. Istri itu Irlandia Utara dengan English ya. Jadi jatuhnya ke British, masih British ya. Jadi abang nikah itu di tahun 2022, tepatnya bulan Juli tanggal 28, dan abang terbang ke UK. Di Aceh nikah itu Bang? Gimana? Nikah di Aceh? Nikah di Aceh. Alhamdulillah semuanya lancar. Kita pakai adat Aceh, semua lancar ya. Wes. Jadi abang terbang ke UK itu tahun 2023. Tanggal 5 Oktober sampai di UK tanggal 6 Oktober ya. Tanggal 6 Oktober. Jadi gitulah. 2023. Ya, jadi belum setahun lah ya? Belum setahun. Jadi ya sampai sekarang ini ya gini-gini aja lah. Udah hidup di sini kan. Kita harus terima apa adanya ya kan. Ya, ini masuk ke pertanyaan lah kalau ada Bang cerita ya hidup gini-gini aja ya kan. Iya. Jadi bagaimana nih Bang? Bagaimana adaptasinya nih Bang kan? Kan ini baru pindah dulu kan
bagaimana adaptasi Bang yang biasanya tinggal di Indonesia, khususnya di Aceh kan? Nah, tiba-tiba harus merasakan udara dari UK ini gimana Bang? Jadi Adaptasinya dari awal. jadi pengalaman abang pertama kali sampai di UK itu yang udah pasti shock kultur ya. Kita kan Ya, pasti Syakir pasti lah ya. karena kan kita kan pasti kan ini ya terkejut ya, ih ini kita biasa hidup di Indonesia nggak kayak gini nih, tiba-tiba nyampe Nggak di ada sini rekor sana. bukan bukan nggak ada rokok, maksudnya kan kayak seperti yang biasanya kita apa namanya, kalau kita di Indonesia itu kan banyak kali sepeda motor kan. Iya, sepeda motor ya. Kalau di sini jarang orang pakai sepeda motor, apalagi ketika musim winter. Karena kan kalau musim winter itu kan orang kan pada kedinginan semua kan. Jadi mereka banyak Oh iya ya. lebih banyak mereka menggunakan mobil atau transportasi umum. Dan di sini transportasi umum itu sangat didukung oleh pemerintah. Kayak misalnya itu seperti biaya transportasi umum yang dimurahkan, habis itu beberapa subsidi, dan juga kadang-kadang transportasi umum itu bukan untuk jalan-jalan besar aja, kadang ada yang masuk ke dalam komplek-komplek perumahan tertentu. Jadi kalau dari kultur shock itu mungkin lebih kurang kayak kalau kita di Indonesia tuh ada ribut-ribut sedikit kan langsung bisa damai di situ kan. Kalau di sini nggak bisa, Iya. kita ribut sedikit aja mereka bisa salah satu pasti ada yang lapor polisi. Jadi Berarti langsung ke pengadilan ya. langsung ke pengadilan. Kayak yang abang alami saat inilah. Oh. Oh, yang kemarin itu, yang kemarin pasang CCTV itu kan. Iya betul lah. Nah itu salah satunya Jadi kan. gimana kasusnya pasang CCTV itu Bang? Jadi kasusnya itu ya ini sekarang lagi ditanganin ya karena kita pun udah sepertinya polisi di sini itu masih ada rasisme ya, rasisme tadi ya. Oh, rasis Karena ya. ketika Mm-mm. kalau istri itu kan istri abang itu kan punya disabilitas ya. Jadi kalau ketika Iya. seorang disabilitas ngobrol dengan polisi itu harus didampingin interpreter ya. Interpreter itu seperti Iya, penerjemah. semacam penerjemah Bang ya. Iya. Seperti penerjemah. Jadi penerjemah itu nanti yang bakalan ngejelasin apa kronologinya. Tapi nyatanya waktu kita datang Iya. ke kantor polisi itu mereka tidak memberikan seorang interpreter. Jadi istri itu Oh, agak susah untuk untuk jelasinnya. menjelaskan ya. Jadi Mm-mm. kita jelasin, abang bantuin jelasin juga waktu itu, dan polisi waktu itu berspekulasi bahwasanya masalah CCTV ini bukan kami yang tanggung jawab katanya. Jadi siapa juga tanggung jawab? Jadi mereka bilang itu coba lapor ke ICP atau ICO, abang lupa ya. Seingat abang itu ICP ya, ICP itu. Jadi ketika kita kunjungin website ICP, mereka malah memberikan saran untuk lapor ke polisi dulu. Jadi Ya, saling jadi lempar tanggung tarik ulur, jawab. tarik ulur, lempar tanggung jawab kan? Jadi itulah. Kira polisi Indo ya gitu Bang. Jadi terakhir kita ya udahlah suren aja lah, maksudnya suren itu udahlah nggak usah ngubungin polisi lagi. Akhirnya kita konsultasi dengan salah satu social worker ya, social worker itu, dan Iya. social worker itu bilang ini polisi bisa dituntut karena mereka ngambil kesimpulan mereka secara tidak langsung ini udah rasisme. Jadi ya Persis ya. terakhir kemarin di hari Senin atau Selasa bang lupa ya. Di hari itu abang istri ngubungin MP ya. MP itu lebih kurang kayak DPR ya. Kayak DPR di sini atau wali kota Oh lebih iya, kurang semacam ya. parlemen ya. Lebih kurang kayak Iya gitu ya. ya. Jadi MP itu kan singkatan dari Member of Parliament ya. Jadi anggota parlemen, Iya. dan anggota parlemennya itu sangat ini loh, sangat apa ya kita bilang friendly ya. Ketika masyarakat ada komplain, Yang kemarin yang itu ya, Bang kirim iya, video yang lagi ngobrol pinggir sungai itu ya. iya itu. Jadi mereka Oh, ini modelnya itu mendengar komplain masyarakat dan mereka akan memberikan
satu bantuan bagaimana penyelesaiannya, tapi dengan catatan anggota member ini tadi harus nengok kronologis awalnya. Iya. Jadi ya lebih kurang seperti itulah kalau masalah ini ya, masalah-masalah sama tetangga ya bisa panjang urusannya. Jadi pelayanan pemerintahannya sana gimana bang? Dari kasus tadi itu, kalau misalkan Bara kasih rating gimana pelayanan Kalau aparat sana bang? kalau pelayanan ya, Dari 1 sampai 100 berapa nih? kalau pelayanan masyarakat ya lebih kurang sekitar 75 lah. 75 Ya, ya? 75. Kalau dari 1 sampai 100 ya, 75 lah. Karena kan masih ada 75. karena masih ada sistem diskriminasi, masih ada sistem apa namanya? Rasis tadi. Tapi Rasis tadi ya? di dalam satu segi itu model polisi ketika kita telepon mereka langsung datang. Dan ketika Oh datang ya? ya datang. Karena dari kejadian kita ribut sama tetangga kemarin itu, ketika si tetangga ini nelpon polisi, mereka langsung datang. Jadi secepat kilat ya, nggak kayak kita di Indonesia kita telepon polisi, polisinya nanti, oh yaudah kami akan ke sana, tapi 2 hari setelahnya baru datang. Kan rata-rata kan kayak gitu. Kita tahu semua kan. Segi waktunya mantap ya. Oh, iya. Delay, Mereka 2 hari delay ya. memang kalau di sini itu kalau untuk pemerintah mungkin bagus ya, bagus, tapi ada beberapa yang Bagus pemerintah. rasisme, discrimination, habis itu sarkas juga ada kadang. Tapi ya itu tadi. Jadi kalau dari segi parlemennya bagus lah ya? Dari segi parlemen, tadi ya? dari segi parlemen masih bagus. Cuman yang kita sayangkan itu kan masih ada dari segi apa namanya? Dari segi hukum masih ada yang kita bilang diskriminasi, habis itu sarkas, habis itu rasis. Berarti itu memang di mana-mana itu nggak lepas itu, itu dari itu. Sama kayak kita kalau misalkan ke Medan ya kan, Iya. orang Batak rasis ke suku lain ya. Bukan Jadi memang kalau kita ke Medan itu bukan orang Batak rasisme sama kita Aceh, tapi lebih kayak polisinya itu masih ada, kita bilang oh ini plat BL nih. Nah, bisa cari duit dari sini kan. Ada kan rumor-rumor seperti itu kan, kalau kita naik plat BL ke Medan itu bisa-bisa kita dijegat di Kuala Simpang. Itu masih ada itu. Dan itu kan masih termasuk tingkat rasis dan diskriminasi yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi kali kalau antara Medan sama Aceh itu. Nggak akan bisa lepas itu. Padahal di perbatasan itu memang udah ini kali. Abang pernah itu waktu pulang dari Jakarta ngurus visa itu. Iya. Bus kita itu plat BL, abang kan naik waktu itu Simpati Star ya. Kita sempat diberhentikan itu sama polisi setempat. Asal diberhentikan kenapa Bang? Itu kan masih masa COVID ya, masih masa COVID pemeriksaan ini ya. Masih pemeriksaan waktu pemeriksaan. Jadi mereka bilang itu kalau memang nggak punya surat kesehatan, surat bukti vaksin ya. Surat bukti vaksin boleh keluar, bisa lewat, boleh keluar dulu, tapi dengan syarat ada beberapa yang harus seperti bahasanya itu kayak dibayar gitulah. Yang anehnya kayak waktu itu abang tengok ada sekitar 5 atau 6 orang lah yang nggak bawa surat keterangan tuh kan. Jadi tiba-tiba nggak sampai 10 menit mereka masuk lagi. Kalau memang aman ya. Jadi aman. Jadi abang berpikir, oh ini kalau nggak pakai pelicin pasti disuruh isi formulir. Antara 2 itu aja pasti kan. Tapi kalau isi formulir nggak mungkin 5 menit udah selesai. Jadi ini saya mau tanya nih Bang, maksudnya kehidupan masyarakat sana gimana Bang? Kembali lagi kan kayak kehidupan sehari-hari masyarakat di UK itu gimana Bang? Khususnya di tempat abang tinggal nih. Ini abang tinggal di daerah mana nih Bang? Nama tempatnya nih? Kalau abang tinggal di Stratford upon Avon. Susah kan? Itu dekat apa tuh? Dekat MU. Jadi
Stratford. Kalau club dekat mana tuh? Jadi Stratford upon Avon ini termasuk dalam kawasan Warwickshire. Nanti mungkin Nah, abang kirim ininya ya, ke abang kirim apa namanya nama tempatnya. Jadi boleh. Karena susah agak di. jadi dia masuknya itu Stratford upon Avon, kemudian di atasnya itu Warwickshire, di atasnya lagi baru England. Setelah Nanti provinsinya tuh. setelah Ah. England baru dia masuk ke Britania Raya. Di England nih masuk ibu kotanya lah ya. Lebih kurang kota ya, udah termasuk ini ya, Kota ya, negara ya. Tapi kan karena kota besar. negara ya, karena Britania itu kan kumpulan 4 negara dia. Berarti negara bagian ya? Iya, England ya? negara bagian. Jadi kan dia Britania Raya itu kan empat negara ya, 4 negara England, Ah, habis itu Scotland, Wales, Scotland, dan juga North Island atau Irlandia Utara. North Island, Irlandia Utara ya? Nah, jadi kan dia Berarti empat negara. kumpulan 4 negara ini Iya, jadi satu negara ini lebih ya, kurang Britania Raya ya? lebih kurang kayak ASEAN. Berarti itu 4 negara ini mata uangnya sama atau beda? Sama, masih sama. Masih sama. Pakai pound sterling ya? Masih sama Teman? pound sterling. Pound sterling Iya. ya, pound sterling ya. Pound Biasa sterling. dipakai uang untuk beli pemain klub ya. Enggak lah, kalau untuk beli pemain transfer pemain itu kan pakai euro. Pakai euro ya. Kalau pound sterling itu udah tinggi kali dari euro. Makanya kalau seingat abang itu pound sterling itu di ranking 5 ya, di ranking 5 mata uang dunia ya. Yang paling tinggi sekarang itu kan Rial Oman atau Rial Yaman, sekitar daerah sana lah, daerah Timur Tengah. Karena mereka itu masih punya cadangan minyak besar, jadi mata uangnya itu masih tinggi. Iya, kuat dari negaranya. Jadi kalau dari kita lihat kan Inggrisnya kan masuk negara maju lah bang ya. Inggris termasuk negara maju, tapi rasisnya itu masih masih ada ya. Karena kalau boleh tengok berita beberapa minggu yang lalu ya, yang sempat chaos itu masalah penusukan 3 anak itu, 3 anak kecil yang ditusuk sama orang kulit hitam. Mereka rasisnya itu bukan ke masyarakat yang kulit hitam, mereka rasisnya ke Muslim bahkan. Ke Muslim. Jadi kehidupan Muslim sana gimana bang? Jadi kehidupan berat ya? Kalau untuk di daerah Abang ini ya. Kalau untuk di daerah Abang ini, Stratford ini kan Muslim nggak banyak ya. Dan termasuk Stratford ini, dia biarpun Muslimnya nggak banyak, termasuk tempat aman. Aman ya? Karena jadi untuk diskriminasi Muslim masih aman iya, ya? masih aman. Karena tidak ada rasisme. Habis itu di sini pun kota pariwisata. Dan di sini, dan di Stratford ini kebetulan banyak orang yang tinggal itu rata-rata pensiunan, orang-orang tua. Jadi kan tidak banyak anak muda di sini. Ya paling ada presentasi anak muda dengan orang tua itu lebih kurang sekitar 60-40 lah. 40% anak muda, 60% itu orang tua. 60% pensiunan. Pensiunan. Karena makanya kenapa di sini aman, karena nggak banyak anak muda tadi itu. Karena kan yang menyebabkan rasisme tadi tinggi itu kan anak-anak muda yang labil. Anak mudanya. Makanya yang masih menganggap dia adalah ras terbaik iya. ya. Jadi makanya sempat ribut di kota Stratford kemarin, cuman para tetua lah kita bilang di sini, orang-orang tua di sini lah kita bilang kan. Orang-orang tua sini bilang itu Muslim di sini itu nggak ada salah apapun. Mereka cuman kena fitnah karena sejatinya waktu belajar dari kasus yang kemarin penusukan 3 anak itu, yang nusuk itu orang kulit hitam, tapi kebetulan dia orang tuanya itu imigran dari Rwanda dan beragama Kristen Ortodoks. Jadi kan secara tidak. Kalau di Inggris Kristen apa tuh bang? Beda dia, bukan Kristen Ortodoks ya? Di Inggris ada 2 juga. Di Inggris itu ada Ortodoks dan Protestan juga.
Jadi Jadi bisa kita bilang kalau Muslim tuh minoritas namanya. di Muslim ini minoritas, lebih kurang 5% ya kalau nggak salah. Saya ingat abang tuh sekitar 5%. 5%. Ya 5%. Jadi kalau misalkan 5% cari masjid susah, Bang, ya? Cari masjid di daerah abang ini agak memang nggak ada ya, memang nggak ada. Jadi kayak abang tadi. Jadi kalau sholat Jumat kayak mana, Bang? Nah, Jadi kemana Bang tadi? jadi abang kalau sholat Jumat itu kebetulan ada salah satu orang Muslim dari Birmingham. Karena kan Birmingham itu kan eh, kawasan Muslim paling besar di London ya, di Inggris ya. Jadi ada salah satu orang Muslim di Birmingham itu buka satu community di Stratford ini, satu Muslim community. Iya. Jadi mereka itu buat satu community Muslim di Stratford. Mereka nyewa satu gedung untuk disewakan selama 2 atau 3 jam. Jadi disewa gedung itu cuman untuk kita ngelakukan sholat Jumat aja. Berarti untuk 2 jam dalam seminggu tuh, Bang, ya? Untuk 2 jam dalam seminggu. Itu bangunan lebih kayak bangunan pramuka ya. Lebih kayak bangunan pramuka. Karena kenapa Bang tahu bangunan pramuka? Di sana ada Scout, ada Cubs. Cubs itu kayak ini ya, kayak Explorer. Habis itu semualah data-datanya di situ. Ya. Kayak apa, pecinta alam lah kalau di kampus ya. Kayak pecinta alam. Karena kan kalau kita di Indonesia itu kan pramuka kan cuma satu aja kan. Kalau di sini itu ada sekitar 3 atau 4 gitulah, ada 3 atau 4 tingkatan ya. Yang pertama itu Cubs, habis itu Scout, dan kemudian ada Explorer. Di atasnya ini seingat abang itu lebih kayak ini ya, kayak pelatihnya itu. Kayak pelatihnya. Memang pun kalau Scott pun berasal dari Inggris ya. Iya, Scott dari. Jangan lupa apa? Beware itu. Iya. Itulah pemuka ya. Beliau lah. Jadi kalau masalah abang gimana abang adaptasi di sini ya lebih kurang kayak gini lah. Ini aja summer abang masih pakai jaket kan. Karena kan dominan kita di Indonesia itu kan suhunya kan panas kan. Panas. Summer sana berapa Bang suhunya, Bang? Ini sekarang ini lebih kurang 20 ya tadi abang tengok, dan 20. Summer 20 derajat lah. Biasa di Aceh 36 derajat lah. Makanya kan kalau kita yang biasa kena panas kan pasti begitu kena dingin langsung menggigil kan. Jadi makanya abang putuskan ini kita tengok dulu setahun ini tahan nggak nih di Inggris kan. Kalau memang nggak tahan nanti habis bisa abang berangkat cari tempat inilah yang agak lebih hangat lagi kan. Karena kan nggak semua daerah UK itu kan dingin. Karena kalau ada bagian yang hangatnya juga. Ada yang bagian hangatnya juga, kayak misalnya London itu kan hangat ya karena nggak banyak pohon-pohonan, nggak banyak. Udah jadi kota besar kan, jadi kan memang udah padat ya. Udah padat. Suhunya masih tambah lah ya. Suhunya pasti panas sekali. Makanya abang bilang sama istri, ya kita tengok dulu kalau memang aku nggak tahan di sini, bisa kita cari kota lain karena daerah London harusnya aman lah. Manusia ini cepat beradaptasi, Bang. Cepat beradaptasi. Kayak kita pindah ke Takengon juga. Takengon masih beda. Takengon kan kita bilang kan masih beda, masih dinginnya itu dingin ini, bukan dingin nusuk. Kalau di sini jangankan di sini malah mataharinya bukan makin panas, malah kayak anget-anget gitu aja. Kena tanggung. Itu pun summer ya, apalagi kalau winter ya. Waktu kejadian abang kemarin winter, abang kan sampai di Inggris itu kan bulan Oktober ya, dan itu kan masih masa-masa winter. Oktober sampai ke Januari. Masih ada saljunya ya? Masih sampai ke sampai ke Januari ya. Sampai ke Januari ya. Jadi masa itu mau masuk winter karena kan dia dari November sampai Januari masa winter tuh kan. Jadi mau masuk winter itu waktu itu abang diajak sama istri, kita bulan madu lah bahasanya, karena kan ini ya, karena kan honeymoon di winter kan. Jadi kita pergi itu ke salah satu kota di Bradford. Dan waktu itu pulang dari Bradford itu kita malam, balik lagi ke Stratford ini.
malam itu sekitar jam setengah 12 malam lah. Itu belum winter, itu masih di bulan Oktober ya. Belum winter itu, Iya. masih di bulan Oktober. Jadi kita pulang itu malam, nyampe di Stratford naik kereta api. Posisi abang itu belum ada jaket kayak gini lah. Masih pakai Iya, jaket masih dari baru Indonesia. maksudnya Masih deket-deket pakai tipis ya. masih petantang petenteng ya kan. Begitu sampai di Iya. sana tiba-tiba suhunya turun, Kai. Uh, Sampai di angka 3 derajat. Disitulah baru 3 abang terasa, derajat. Udah kayak dalam langsung kulkas Bang, ya. begini. Udah gini. Istri abang aja udah panik sampai dilepasi jaket dia, karena kan dia pakai jaket mantel besar itu yang ada bulu-bulunya tuh. Iya, yang ada Kalau bulu-bulunya ya. sampai dilepas itu tuh mantel dia, dikasih sama abang. Nunggu kita Uber itu sampai sekitar 5 menitan lah. Nunggu di Uber, begitu sampai masuk Uber, alhamdulillah pun supirnya ngerti, langsung dinaikin head ininya ya, Iya, pemanas pemanasnya, ruangan di pemanas mobilnya tuh. mobilnya. Heeh. Dinaikin situ baru abang udah tenang sedikit. Kalau enggak emang mati kedinginan Ibarat abang di luar kena tuh. kena apa hipotermia ya? Penyakit kedinginan ya. Hipotermia. Bahaya kali itu Bang. Itu hipotermia tuh pembukaan darah di otak biasanya kan. Nah, jadi ini Bang, ini mungkin kita ini ke pertanyaan yang lebih spesifik lah ya. Boleh. Apa itu? Jadi ini sebagai negara maju nih Bang kan. Gaji orang sana kayak mana Bang? Kalau gaji ya, abang kan kebetulan istri ada benefit ya. Kalau abang itu nggak Ya, bisa kerja tetap, jadi bisa kerja tetap tapi freelance gitu aja. freelance gitu aja. Bisa abang kerja tetap, tapi kalau bisa gajinya itu yang bisa nutupin benefit istri. Jadi kalau dia kan ketentuannya itu ketika kalau abang kerja, benefit istri itu bisa dihapus. Jadi kalau memang abang mau cari kerja tetap itu yang kalau bisa itu gajinya lebih tinggi dari benefit istri. Jadi kita bisa nutupi lebih kurang. Jadi kalau untuk masalah gaji di sini, ya kita bisa bandingin lah dengan Indonesia yang, ya kalian tahu sendiri lah. Jauh lagi susah kali di Indonesia, lagi susah kali sekarang nih Bang. Darurat kali Bang. Makanya kalau kita bilang kita bandingkan gaji di sana dengan gaji di sini, ya lebih jauh kali kan, karena kalau dari segi dari tupoksinya ya, dari tupoksi pekerjaan, satu orang tuh untuk satu role, untuk satu bidang aja. Kalau kita di Indonesia kan, Satu bidang aja kerja. kalau kita di Indonesia kan Semua bidang. tuh, bisa desainer, bisa ngangkat batu, bisa apalah semua lah kan. Tapi kalau di sini enggak, dia satu bidang, satu orang itu ya satu role aja. Misalnya kalau di dalam restoran itu kan, dia chef, ya udah chef aja. Dia nggak ada nganter-nganter lagi. Kalau dia waiters, ya udah waiters Nggak aja. ada waiter aja Kalau ya. tukang buat minum, ya udah tukang buat minum aja. Jadi modelnya itu tidak Itu kalau tukang-tukang mereka kayak gitu tuh berapa gajinya Bang? Sebulannya tuh? Kalau yang abang tengok di sini gaji paling kecil itu sekitar 11 pound sterling ya. 11 pound sterling sekitar, kalau di Indonesia itu duitnya sekitar 220.000 ya per jamnya. Per hari? Per jam? Per jam. What the hell, 220.000 per jam ya? Memang mantap ya. Makanya abang ngambil part time job itu kadang ada yang dapat gaji itu sehari itu sekitar 40 pound sterling. Habis itu sehari kadang bisa dapat 30, karena kan part time ya. Tergantung. Udah jutaan juga Bang. Hampir mau sejutaan juga. Cuman yang abang ya lebih kurang kayak gitulah. Kalau memang nanti misalnya ada kawan istri abang yang minta tolong, ya abang bantu. Kayak kemarin abang ngecat satu ruangan itu, dia minta tolong di London itu. Dia lebih kurang itu ukuran kamar mandi, ya abang bantuin cat itu sekitar 3x5. Kamar mandinya ya 3x5. Itu abang kerjain nggak sampai 3 jam, karena yang lama kan nunggu kering ya kalau ngecat ya. Nggak sampai 3 jam itu abang dikasih duit itu 100 pound sterling. 2 juta sekian lah. 3 jam kerja. 2 juta sekian. 3 jam kerja. Kan sangat-sangat worth it kan? Sangat-sangat bukan worth it lagi Bang. Itu udah sini sehari 100.000 pun udah bersyukur orang Bang.
Itu perbandingannya kan. Emang Wak- apalagi sekarang nih ini kan Makanya, Indonesia tapi ini lagi memang krisis keuangan nih bang. Apalagi dengan wah parah dengan lah. judi dan sebagainya kan. Kayak mana mereka ya sangat terganggu lah nih perekonomian di Indo nih. Tapi kan tetap kita tengok kan pengeluaran juga ya. Kalau Ya, kita tengok pengeluaran sih lumayan juga ya. Kalau kita umpama lah kita gaji itu kita bilang lah kalau dari 11 itu kan 11 pound sterling per jam itu mm, kita hitung-hitung itu sekitar sebulan itu lebih kurang 33 juta ya. 33 33 juta per juta bulan ya. rupiah ya. Mm, Per bulannya. Karena kan dia kan Sabtu Minggu nggak dihitung ya. Karena kan ya, Sabtu Minggu itu kan hari libur kan. Jadi ya. sekitar 33 juta itu lebih kurang kalau kita pengeluaran di sini itu hampir 25 sampai 26 juta. Gede juga ya. Dengan penghasilan Gede. 30-an ya. Dengan penghasilan segitu makanya kalau kita memang apalagi kalau kita nyewa rumah lebih gede lagi. Oh iyalah, propertinya mahal sih ya. Negara maju kan Properti properti pasti mahal. properti mahal. Habis itu kalau untuk makanan di sini pun lebih hemat kalau kita masak sendiri. Iyalah pasti jauh. Jauh sekali hematnya. Karena kalau kita bilang ya abang udah bandinginnya tuh kalau istri beli makanan abang masak sendiri masih kita masak dari pagi itu kadang bisa sampai malam kita makan. Iyalah, Kalau kita beli makanan kan sekali aja. paling sekali Sekali makan, makan habis. paling 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 lama 2 kali makan. Tapi kalau kita masak sendiri bisa sampai malam. Jadi ini kita masuk ke pertanyaan yang agak sensitif sedikit lah. Tapi ya memang nih harus ditanyakan lah kan. Sensitif boleh, tapi jangan jurang kali ya. Enggak ada jurang. Mana pula jurang nih. Jadi sebagian negara maju bang kan. Biasanya kan negara maju ini punya sistem hukum yang bagus lah. Nah jadi kalau Iya di betul UK betul. sendiri itu untuk ini khusus untuk koruptor kayak mana kalau di sana bang hukumannya bang? Jadi tadi abang sempat tanya-tanya sama istri ya, karena kan kalau untuk koruptor di tahun 1965 dulu ya, di tahun Ya, 1965 itu hukuman mati untuk koruptor itu masih ada ya, masih sampai ada. di tahun 1998 hukuman mati untuk koruptor itu udah diilegalkan, udah ditiadakan ya, udah Oh ditiadakan ditiadakan. bang. Kenapa ditiadakan? Ditiada. Kalau masalah ditiadakan itu kita masuk ke ini juga ya sistem ideologi mereka karena kan kebebasan ini ya hak asasi manusia tadi ya. Karena kan kalau Iya, hukuman mati itu kan bisa ngelanggar hak asasi manusia. iya. Ya Beda memang dengan itulah itu yang jadi masalah sekarang ya HAM versus koruptor ya. HAM versus koruptor itu tadi. Makanya kalau negara-negara demokrasi, habis itu negara-negara liberal, mereka tidak akan menganut sistem hukuman mati lagi. Beda dengan Korea Utara, habis itu Korsel, Jepang bahkan kan yang melakukan harakiri ketika pejabatnya melakukan korupsi kan. Tapi kalau kita di Indonesia kan kita tahu sendiri kalau koruptor itu bukan makin dijepit malah makin dibuat longgar. Kalau di UK Tapi gimana kalau bang? kita Ada perampasan asetnya kalau mungkin nggak? kalau kalau di UK itu maksimal untuk koruptor itu hukumannya itu 30 tahun penjara ya dan Banyak asetnya tuh. beberapa asetnya itu bisa ditangguhkan atau ditarik negara ya. Ditarik Ya. negara habis itu bisa didenda. Didenda itu paling minimal itu sekitar 50.000 ya, 50.000 pound sterling, setara 1 M lah, itu paling minimal ya untuk Paling koruptor. minimal. Tergantung juga tingkat korupsinya apa mungkin bang. Iya betul, lebih kurang kayak gitulah, kerugian negara berapa yang dia hasilkan, habis itu ya tengok perspektif dari kerugian negara juga tadi itu ya. Berarti kan kalau UK ini masih kerajaan bang ya? UK masih sistem kerajaan ya, jadi di bawah raja tuh tadi masih ada MP ya, minister Perdana Menteri ya lah. minister perdana menteri lah kita bilang. Jadi ya kayak kemarin baru siap voting ya, voting perdana menteri bulan Juli. Jadi Tapi Perdana Menteri ya ini lebih voting kurang ya, bukan dipilih Maratu bang? bukan, mereka sistemnya masih sistem voting, Voting masih ya? sistem voting. Makanya ya kemarin istri bilang kamu nggak nyoblos di sini, gue bilang
ngapain nyoblos orang ngaku nggak ada ke Warga warga negara situ negaraan ya. sini kok. Oh iya. Jadi iya, ya iya. di UK ini masih sistem kerajaan, tapi di bawahnya itu masih ada perdana menteri. Sama kayak negara-negara kerajaan lainnya lah, kayak Malaysia ya. Malaysia masih ada Malaysia, raja ya. ya. Masih raja tapi dia pakai perdana menteri dia. Enggak Wah, absolut ya lebih, keputusannya. Masih ada parlemen ya. iya masih ada parlemennya. Ya lebih kurang kayak gitulah. Cuman kan bedanya di Malaysia dengan Inggris itu, kalau Malaysia itu kan negara Islam ya, negara Muslim ya. Sedangkan Ya. UK itu negara ya Kristen lah Kristen kita ya, bilang Kristen, banyakan Kristen Kristen ya. Ortodok apa Protestan? Protestan paling banyak, wah. Kalau abang tengok sih ortodoks ya banyak. Ortodoks lebih Kayak banyak. ini ya, kayak ortodoks lebih banyak. Kayak mama mertua tuh aja ortodoks ya. Mama mertua abang masih ortodoks. Sip lah. Jadi itulah ya sekilas kehidupan di sana, Bang ya. Jadi Ya mungkin lebih kurang seperti itu ya. Suka seperti duka itulah. harus kita Suka duka ini ya. nih. Harus kita nikmati. Kalau di sini yang paling abang buat kesel itu harga rokok ya. Harga rokok itu terlampau mahal. Harga Ya. rokok mahal ya. Mahal kali Kai. Harga rokok itu kalau kita bandingkan kita beli sebungkus di sini, kita dapat 1 slop di Indonesia. Oh my god. Jadi emang negara maju itu emang larang rokok sebenarnya, Bang. Nah, bayangin aja harga rokok Marlboro di sini itu sekitar 14 pound sterling ya. 14 pound sterling itu sekitar 280.000. Nah, Wah, mak, woi. Satu kita bungkus. satu bungkus. Kalau kita beli di Indonesia 280.000 dapat berapa? Berapa slot dapat tuh? Kita bilang lah yang setara Marlboro sama Marlboro. Kalau yang abang bilang 14 pound sterling itu bukan Marlboro ya, itu Richmond, tapi rasanya masih kayak Marlboro. Kalau Marlboro di sini itu sekitar 28 pound sterling ya. 28 pound sterling sekitar 560.000. Kalau kita beli rokok Marlboro di Indonesia itu Marlboro merah ya, Marlboro merah itu 40.000. Kita bilang aja lah satu slopnya 400.000. 400.000 ya. Apa nggak Jadi dapat emang satu slop kalau kita beli rokok di sini? Satu slot sehari ya. Sehari berapa? Sehari bisa 2 bungkus ya. Kalau lagi ini. Cuman abang ada, cuman dengan peraturan di negara ini, abang bisa ngurangin rokok tadi Kai. Maksudnya tuh bisa ngurangin begini. Jadi ada peraturan di UK ini yang sangat bagus abang tengok ya. Kita dilarang merokok dalam ruangan. Ruangan dalam rokok. Di ruangan apapun, Bang. Dalam ruangan, di ruangan apapun, mau itu di rumah sendiri, mau itu di dalam kawasan industri, kawasan kerja, nah, itu nggak boleh. Yang kedua di kawasan umum. Di kawasan umum itu kayak di halte-halte itu nggak boleh kita merokok. Karena kan kalau kita tengok di halte bus itu kan ini ya banyak orang nunggu, di situ kita nggak boleh merokok. Udah gitu harga rokok dimahalkan di sini. Biar Harga rokok berkurang ya. dimahalkan. Yes, betul. Makanya dari 3 ini abang bisa ngambil kesimpulan. Oh, ini kalau kita berhenti merokok di sini bisa sebetulnya. Dengan catatan ya rokok kita kurangi. Yang biasanya kita ngerokok sehari sebungkus, bisa-bisa dalam peraturan 3 tadi bisa berkurang sebungkus mungkin 3 hari, 4 hari. Karena Bisa kan berkurang orang banyak iya betul. Orang kan kadang kalau di Indonesia bisa dilihat sendirilah ketika habis makan atau sambil ngopi itu pasti merokok kan. Kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Berarti Kadang kalau aja dalam rumah pun kalau ketahuan merokok itu didenda, Bang. Dia ada peraturan dendanya berarti. bisa bukan denda dia jatuhnya, karena di setiap rumah itu pasti ada pemadam alarm nyala, pemadam kebakarannya. Ya. Nyala pasti Jadi kalau kan ada kalau kita asap. kalau ya itu dia tadi, makanya merokok di dalam rumah itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Iyalah, mengganggu sistem ini ya, sistem kebakaran itu nanti. Sistem kebakaran itu tadi. Udah gitu di dalam mobil itu pun nggak boleh merokok kita. Udah pastilah gitu ya. Mau di dalam mobilmu sendiri, mau mobil orang tetap nggak boleh. Di dalam Itu mobil kita sendiri pun kita nggak boleh merokok. Denda-dendanya luar biasa, Pak.
Bisa denda itu Pak, maksimal itu kalau istri bilang itu kalau kita sambil bawa mobil, mengendarai mobil itu merokok itu lebih kurang paling tinggi 1.000 pound sterling ya. Wih, gila gak? Makanya di sini peraturan Miskin itu kita sangat kalau ini sering ya, merokok sangat sana, Bang. Oh, kalau makanya kalau abang itu kalau merokok itu ya kayak gini aja di Di belakang rumah luar, kita sediain di di halaman. luar. Ya kadang kalau kita abang kan main game juga ya, kalau kita sambil nge-push rank itu kan pasti kan ini kesel, saking keselnya pengen ngerokok aja ya kan. Ya, Apalagi kalau sambil ngopi, wah sambil ngopi nggak ada rokok kayaknya nggak susah ya. nikmat kali. Nggak nikmat, nggak dapat kenikmatan ya. Oke lah Bang, ini Tapi mungkin kita tapi akhiri dulu, Bang. Ini udah 40 menit juga kan. Nanti weh, susah iya, editor aman. nih. Nanti kita lanjut Boleh, part boleh, 2 ya. boleh. Sip. Jadi sebagai penutupnya nih mungkin apalah misalkan pesan kalau Bang untuk orang-orang Indonesia mungkin Bang untuk kemajuan mungkin Pesan-pesan lah. untuk Untuk penutupnya kalau kita nih. pesan-pesan dari ini ya, kalau dari abang pesan-pesan untuk orang Indonesia, bersyukurlah kalian masih tinggal di Indonesia. Biarpun Bersyukur, ya. banyak orang yang iri pengen keluar negeri, tapi dunia luar itu nggak seperti yang kalian pikirkan, seindah nggak yang seindah bayangkan, yang ya. kalian, nggak seindah yang dibayangkan. Iya. Karena biarpun Indonesia dengan kekacauannya saat ini, tapi kalau kalian Iya. bisa lihat itu peraturan di negara-negara lain itu tidak segamblang, bukan gamblang ya bahasanya, tidak semudah seperti Indonesia. Kalau kita Indonesia yang masih ada sistem musyawarahnya, di sini tidak ada. Iya, tidak ada ya. Ya Putusan absolut ya. belajar dari pengalaman abang yang ribut sama tetangga tadi ya kan. Iya. Karena di sini pun tidak ada sistemnya musyawarah. Jadi ya pesan abang itu tadi, kalau kalian masih di Indonesia ya bersyukur aja dengan kesulitan apa yang ada di Indonesia. Karena kalau kalian udah terjun ke negara luar atau dunia luar itu bakalan lebih ini ya, lebih sulit ya. Sulit. Oke lah Bang, terima kasih lah nih Bang sudah menghadiri podcast kami ya kan. Semoga lancar lah kontennya Bang. Yes, alhamdulillah. Jangan lupa dukung vlog abang ya. Siap. Si Ompong Ompong vlog. ya. Si Ompong vlog ya. Nanti kita share juga di link deskripsi setelah masuk video tadi Bang ya. Sip. Oke lah, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya Bang. Nanti boleh abang kasih ini kok link video abang menceritakan tentang perjalanan abang dari kenal istri sampai abang terbang ke UK. Kalau mau nonton lebih jelasnya kalau mau tahu lebih jelasnya boleh nonton video itu. Oke, sip Bang. Sebagai penutup ya kan, marilah kita tutup dengan salam. Kita mulai dengan salam ya Bang kan. Ya. Yes. Jadi terima kasih Bang sudah hadir di acara kita Dispel ya, diskusi dan spekulasi. Jadi diskusi kita mengenai tentang ya Badanti yang tinggal di UK lah ya, United Kingdomnya Inggris ya. Yes. Ya semoga betah di sana. Jangan lupa balik Indonesia lah Bang kalau udah sukses ya kan. Ya, nanti insya Allah abang balik ke Indonesia kok. Oke, siap. Oke, kita akhiri Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.